Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Ujo Dan saya Fajar. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Anjay, lama banget. Akhirnya setelah sekian lama. Kita bikin video lagi kita berdua. Ini adalah buat yang baru bergabung, mungkin bertanya-tanya, ini adalah sebuah podcast yang membicarakan tentang Kopi. Enggak cuman kopinya. Ya kopi sih. Tapi sesuatu yang ada di kopi juga. Betul. Banyak, tentang keuangannya lah, tentang roasterinya lah, apapun itulah kita bahas. Bahasnya berdua doang nih. Beberapa ada yang ini apa? Ada bintang tamu. Ya. Silakan dicek lah di video-video ataupun di podcast kita di Spotify ada. Boleh tuh mundur aja terus sampai berapa? Terus aja itu udah 100 lebih ya. Iya. Itu luar biasa. 2023 malah kita melemah ya. Karena kesibukan masing-masing sih Pak. Sangat sih sebenarnya. Ada ritme yang berubah. Iya, pastinya. Pasti banget. Gua aja udah bolak-balik keluar kota sih. Saya juga udah sekali keluar kota, terus lu juga udah bebenah ini kan? Iya. Display kita berbeda, bukan display sih ya. Studio kita udah Studionya udah beda. Sekian kalinya. Ini memang kita pakai yang kuning, Pak. Coba kita pakai yang merah. Ntar, kasih lihat dulu aja kali Pak. Sorry. Aduh. Oke. Canggih. Iya, di atasnya kita backgroundnya merah tadi. Iya. Boleh kayak studio banget Pak, lampu bisa kita setting. Iya. Bisa. Oke Pak, ini udah lama banget yang ini. Kita kayaknya bingung juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang mau kita bahas, cuma akhirnya karena kelamaan jadi kayaknya udahlah lewat. Iya benar. Lebih banyak kita diskusi berdua aja sih. Itu pun chatting-chattingan doang. Tapi kali ini kita coba untuk rekaman kembali. Gua kemarin baru berangkat ke Jawa Timur. Jawa Timur Ya, artinya gua hampir semua ke Jawa Timur itu gua datang. Cuma kecuali beberapa tempat lah ya. Iya. Yang mana yang gua lewatin aja Mas. Lu dari ke Jawa Timur naik apa? Naik mobil tuh. Dari Jakarta. Dari Bandung. Oh dari Bandung. Oke. Dan itu gua sama Padel tuh berangkat terus kita di jalan ngomong, aduh, ini kita main kejauhan banget ini. Asli itu perjalanan yang sangat menyita tenaga sekali. Soalnya gua datang, gua berangkat siang dari sini hari Minggu sampai Bandung itu malam. Oke. Terus mobil yang jemput gua tuh ternyata mau dijual Pak. Jadi gua tuh harus sama yang punya tuh. Jadi gua harus mau nggak mau ikut transaksi jual beli itu dulu Pak. Jadi gue baru balik ke kosan itu tidur sekitar 11:30 kok nggak salah. 11:30 gue balik ke kosan, gue coba tidur. Padahal tuh pergi dia jemput temennya, balik lagi tuh gue ada jam 2-an tuh kebangun karena dia baru balik. Terus gue subuh gue bangun dan kita berangkat dari jam 6. Jam 6 tuh dari Bandung. Oke. Ternyata dari Bandung itu sampai ke Jatinangor itu, wah Pak, itu hari Senin Pak kita berangkat. Macet bukan main Pak. Lu tahu gue dari Bandung kota ke Jatinangor, gue nyampe Jatinangor itu jam 10:30. Dari jam 6:30. Luar biasa. Jadi gue dari situ gue berangkat. Nah ini sama-sama nggak tahu juga. Ini kita lewat tol baru nih Cisumdawu. Cisumdawu itu yang arah dari Jatinangor ke menuju Kertajati. Ternyata tol itu pun nggak nyampe Kertajati. Oh jadi keluar lagi. Keluar lagi lewat jalan biasa. Akhirnya kita ketemu pintu tol Kertajati. Itulah pertanyaan gue pertama. Gila, pemerintah bikin bandara di Kertajati. Ternyata tidak ada aksesnya pantes, nggak laku. Jadi akhirnya baru sampai Kertajati lewat jalan biasa. Itu pun jauh Pak, 60 kiloan kok nggak salah, 90 kilo. Itu jalan biasanya. Akhirnya keluar menuju ke pintu tol Kertajati. Oke. Dari situ langsung tembus sampai ke Probolinggo. Tujuan gue ke Jember sebenarnya. Jadi ternyata gue kira pun itu tuh dari tol itu dari Jakarta udah sampai Banyuwangi. Ternyata cuma sampai Probolinggo. Karena sebelum itu, iya ternyata gue sebelum itu memang lihat video Pak, sebuah keluarga dia jalan-jalan ke Bali pakai tol. Dia di Semarang kalau nggak salah nginep, terus tuh pas sampai Banyuwangi dia nginep. Gue pikir ngapain dia di Banyuwangi nginep? Tinggal naik kapal sampai Bali gitu.
ternyata dari Probolinggo ke Banyuwangi itu perjalanannya masih sekitar 4 jam setengah atau 5 jam. Oh, iya. Dan jalannya lumayan. Gila juga gitu. Dan ini belum nyampe bicara tujuan atau persinggahan belum ada nih. Belum. Jadi benar-benar murni jalan aja udah. Bener, jalan murni. Memang beberapa kali nyasar. Kita kemarin karena nggak sama-sama nggak tahu. Dan ini juga kita sempat keluar di Simpang 5. Wah, kok Simpang 5 akhirnya cari alat ini masuk lagi tol. Gitu pasti ini gue sempet tidur kan. Gue tidur tiba-tiba di persimpangan. Kita turun ke Surabaya, tapi muter doang. Akhirnya balik lagi ke tol. Probolinggo sampai jam berapa kita 1:30 malam lah. Yang 1 malam itu luar biasa juga. Gue datang situ pagi gue nyempetin buat berenang main olahraga ya, biar ini. Walaupun pegel-pegel tuh harus tetap. Jadi gue berenang gitu. Kebetulan di Wisma itu ada. Oh ada Pak. Padahal cuma 90.000 penginapan itu. Tapi ada. Tapi kecil sih Pak. Jadi nyelup nyampe. Wah, tapi lumayan lah ya. Kita kan butuh tetap ini ya. Di situ gue nyampe pagi sampai malam gue lihat gue jalan ke situ terus gue lihat tempat yang mau gue tuju. Terus gue nanya gimana caranya balik keluar dari sini. Enaknya jam berapa? Soalnya di leher pintu tol Probolinggo itu macet bukan main Pak. Ada banyak bis sama truk yang semuanya gandengan semua lah Pak. Gede-gede lah jatuhnya. Jadi kita tuh kan nyampe 1:30 tuh macetnya luar biasa tuh Pak. Jadi kata orang sana bilang, ya lo kalau nggak mau macet sebelum jam 9 lo harus sudah masuk ke pintu tol Probolinggo. Malam. Otomatis kita besokannya itu pagi-pagi udah jam 6 tuh kita udah jalan. Jalan untuk supaya nggak kena macet gitu. Bener, kita memang nggak kena macet di pintu mau masuk Probolinggo. Tapi kan perut tuh macet Pak. Memang akhirnya kita mampir. Udahlah mau mampir ke Pasuruan lah. Ya ke toko kopi 8 itu. Oke. Berarti itu sebenarnya lebih ke singgah doang. Ya singgah aja. Nah ini menarik juga Pak. Akhirnya kita ke situ ke itu. Jadi toko kopi 8 itu kayak bukan kayak kopi 7 ya. Tinggal tambah 1 gitu. Ini kayak kopi tiam gitu Pak. Mirip sebenarnya tempat sarapan gitu. Tempatnya nggak gede-gede banget, lumayan lah. Flow-nya ya banyak orang sarapan. Itu asik banget sih sebenarnya. Jadi keluar 4 masuk 3, keluar 3 masuk 4. Turnovernya cepet ya. Cepet banget tuh. Jadi kita lumayan lama di Pasuruan itu, gue ngeliat gitu, wah ini asik juga. Dan itu ya kopi tiam lah ya. Ada hal menarik yang lucu di menunya itu dan namanya kopi ngkong Pak di kopi. Oke. Kopi kakek. Iya kopi kakek. Itu adalah kopi dingin suhu chiller. Maksudnya gimana? Itu jadi kayak kopi hitam yang kemarin sisa mungkin gue nggak tahu. Kalau mungkin itu. Tapi memang disajikan sejuk, bukan es. Bukan. Tanpa es batu sejuk. Pakai gelas gue yang tinggi. Bukan yang ini kopi tiam ini. Yang gue biasa pakai. Tapi dingin. Bukan es. Jadi gue kayak nebak dan itu sudah manis-manis jambu gitu. Gue nebaknya itu kayak kopi yang kemarin ada sisa dimasukin kulkas gitu. Jadi mungkin itu adalah alternatif cold brew di kopi tiam. Tapi udah jadi gitu ya. Udah jadi. Nah kalau misalnya sekilas di Jawa Timur itu ngomongin kopinya gimana Pak? Nah itu tadi, gua dari situ dari katakanlah warung kopi ini tadi. Warung kopi, kau sampai ke gimana tuh? Sampai ke ya gua sayangnya di Jember tuh jatuhnya akhirnya cuma 1 hari ya. Karena kan gua rugi hotel karena gua masuknya 1:30 malam. Oh iya, rugi banget. Akhirnya di situ jadi cuma sehari gue keliling 1 hari doang tuh di situ. Memang secara ini masih banyak banget warkop gitu Pak. Di sebelah Wisma kita nginep itu ya 3 meter cuma jaraknya, deket banget ini. Ada satu warung kopi yang isinya ya warung biasa aja, warung depannya jual gorengan, tapi bagian dari mereka jual nasi rawon, nasi soto, ya kopi, tubruk, susu.
yang tradisional gitu. Cuma memang dia ada pilihan robusta atau arabica. Ini menarik juga. Oh harganya murah, 5.000 cuma 5.000. Arabica 7.000-an apa nggak salah, gue lupa. Sekitar itulah. Gue ada 2 kali nongkrong di situ sih. Bukanya malam Pak. Dia tutup jam 6 pagi Pak. Buka jam 7 pagi. Jadi gue ngeliat di Google kan, gue bilang, wah ada yang di sebelah nih, gue bilang gitu. Karena 12:30 tuh sebenarnya nggak ngantuk tapi capek gitu kan. Ya, kan pengennya apa ngopi dulu apa ngemil-ngemil gitu kan. Tapi kita nggak sanggup juga jalan di situ ternyata kan, ya udahlah. Akhirnya besoknya gue gitu. Sama Pak Adel ya itu tadi. Dia gue ngeliat di Google, wah tutup jam 6 pagi. Bukanya dari jam 7 pagi cuma sejam doang. Ngapain tuh? Pas gue ngeliat di situ juga, ini kayaknya dia bisa ditinggal di sini. Asik-asik. Di situ banyak banget warkop. Nah kalau di Jember itu hampir semua jenis usaha itu ada di dalam lorong Pak. Dalam lorong, oke. Lorong-lorong itu lumayan besar, dan rapih lah. Terus warna-warni lah, khas banget lah kalau lu lihat Instagram atau 7 keajaiban 7 kota terbaik di Indonesia. Alam udah spot itu kan biasa daerah jauh-jauh itu kan warna-warni gitu. Oke. Nah, itu tuh asik tuh, banyak tuh beberapa di situ. Juga banyak warung-warung kopi yang biasa. Ada kopi shopnya juga ada, kopi shopnya ada. Ada yang modern, ada yang harganya murah, ada yang ini banyak sih. Dari lu bisa ke satu kopi shop yang bagus, bisa dapat 6.000 perak es khusus. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. 6.000. Ada yang mahal. Gua ke di Jember ada apa namanya Glowfix. Glowfix itu kayak toko kue yang sudah lama lah di Jember. Mungkin kayak kalau di kita kayak Holland. Tapi dia punya coffee shop. Coffee shop ada jual gelato segala macam. Itu lumayan harganya normal. Gue bilang normal gitu. Karena harganya di atas 20.000-an. Nah itu. Ya itu mungkin tempat Tiara Andini atau Anang Hermansyah dulu kalau ulang tahun beli kuenya di situ lah ya. Ya ini Jember Pak. Iya, masalah. Oh, itu lumayan lama. Karena udah lama juga kan. Berapa lah gitu boy. Bukan tahun 2000-an. Ya 2000 udah lama juga sih Pak. Iya, 2000 udah lama sekarangnya sih 23 tahun yang lalu ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya kita ke Pasuruan. Sama juga tuh, kayaknya Pasuruan tuh kopi tiam juga. Vibe-nya sama nggak dengan Jember? Pasuruan ini? Ya, kalau Pasuruan. Iya. Tapi kopinya sama lah ya. Kopinya. Tempat ya, ngopi-ngopinya ya, sama. Sama lah ya. Mungkin nggak tahu, gua kan ke Pasuruan cuma satu tempat itu aja. Oh iya, oke. Tapi di situ kayaknya jauh lebih maju sih Pasuruan ya. Ada bakmi gacoan soal sebelah gua tuh. Nah, ini. Oh, udah masuk ya, udah deh. Kalau kotanya rapi, asik lah ya. Pasuruan nih ini loh. Mungkin, nggak apa. Gua agak kurang ini kalau memang jauh. Mungkin memang masih agak gelap gua Pak, jujur aja. Tapi di situ ada kopi tiam lagi. Nah dari Pasuruan itu, kopi tiam itu pun murah-murah banget. Harga kopi ngong tuh 7.000-an lah. Kita nggak sampai 50.000 lah ngomongnya jajan di situ. Lumayan lah. Dari situ tujuan kita ke Surabaya kan. Iya. Itu sekitar 1,5 jam lagi lah kalau Surabaya. Sampai ke Surabaya yang kita tuju adalah kopi tiam juga lagi Pak. Memang dituju. Memang dituju. Atau kebetulan aja singgahnya yang penting. Ada kan. Gua akhirnya tuh download TikTok Pak ketika gua liburan untuk lihat makanan nih, kopi shop itu kan lebih lengkap gitu. Ini salah satu tujuan kita adalah di Surabaya itu adalah itu. Karena sebenarnya bingung kalau di Surabaya itu bingung karena kayaknya kopi itu bukan sesuatu yang sakral kayaknya di Surabaya itu. Kita kayak misalnya kalau di Bandung ada Aroma gitu. Iya, betul. Kalau Jakarta ada banyak gitu kan. Coffee shop legend segala macam. Di Surabaya itu kita googling maupun TikTok itu tuh nggak nemu. Gua nggak tahu ya kalau teman-teman yang di Surabaya ada. Gitu. Jadi kita nggak begitu tahu ada coffee shop legend yang legend yang gitu. Atau kopi bubuk pun kita nggak tahu. Oh, itu sih nggak ada. Jadi kayak bukan sesuatu yang hal yang spesial kopi di situ. Gitu. Biasa aja. Gitu. Yang spesial di Surabaya itu kayaknya bebek sih karena dia dekat Madura.
Tapi kalau lo mencoba mengenalin kopinya, kopi apa yang mereka pakai? Kalau Surabaya, Karena maksud, kalau dari segi harga bagaimana? Kalau menurut lo? Katakanlah kopi tiam tadi. kopi tiam tadi. Kalau kopi tiam relatif sebenarnya Kita ngomongin coffee shop lah. Karena coffee shop menurut gua sih kalau nggak salah harganya udah harga kota banget gitu loh. Iya, iya. Nah. Kalau kopi tiam kayaknya ya seharga kopi tiam lah 12-15 ribuan gitu. Iya. Normal juga kalau itu. Gue kaget sih sebenarnya, tapi di Surabaya itu makan murah loh. Nah kalau itu lu Pare itu kan? Pare. Kalau Pare yang Pulau kampung, Pare. kampung Inggris itu. Oh, kampung kan Inggris. Jawa Timur juga kan itu? Itu daerah Malang, Pak. Oh daerah Malang ya, Dekat daerah situ, Malang. Malang. Cuman maksud gue itu kan murah juga. Ukurannya kalau gue lihat untuk kopi ya. Bisa juga sih kayaknya sih. Iya, mungkin. maksud gua kalau memang kopinya dari mana gitu. Kalau kita ngomongin balik-balik kan ujungnya ke situ gitu kan. Itulah kalau kita sudah ngomongin. Kalau mindset pikir kita udah beda. Kalau Jember itu banyak, Pak. Dia kalau Jember itu sebenarnya paling dekat adalah Ijen, Pak. Oh, itu paling banyak. Ijen tuh paling banyak berada di situ. Ya. Kalau Malang ya jelas banyak, Pak. Kalau di Malang Iya. memang ada kebun kopi. Iya. Kalau di Surabaya kayaknya antara dua itulah, Iya, Ijen iya. atau itu mungkin masuknya situ. Jadi gue memang sempat nanya juga gue sama orang sono yang di Jember tuh, ini kopi paling dekat sih ini ya gue Arjuno ya gue bilang gitu. Oh iya, bener Bukan, banget. dia bilang gitu. Justru bukan Arjuno tapi Ijen katanya yang paling dekat. Ijen tuh yang paling dekat dia bilang, itu yang biasa kita pakai untuk apa ngetes mesin juga biasanya pakai itu dia bilang. Malang. Iya. Ada Robusta, ada Robusta. Terus ya kalau di Arjuno tuh kayaknya Malang deh kayaknya ya. Malang tuh Arjuno lebih familiar lah, lebih dekat lagi gitu. Surabaya mungkin ya dua-dua itulah. Nah kayaknya gua kayaknya hopping untuk ke coffee shop tuh di umur kita yang sekarang Udah agak dan kurang, di pengalaman gitu tuh udah ya nggak ini. Makanya gua aja nggak begitu semangat nanya. Gua kan nanya lu kan. Di Surabaya di mana sih gua gitu. Akhirnya dia kalau menuju Kalibre kan. Iya. Kalibre tuh. Gue tuh waktu ke sana tuh pagi atau siapa ada, jujur gue lupa nama tempatnya. Satu, yang kedua gue ingat Cafe Louis apa ya. Tapi memang sudah stylenya udah modern banget. Yang ketiga itu Calibre. Terus yang keempat tuh apa lagi? Satu lagi tuh ya lupa gue namanya. Tapi itu setelannya benar-benar masih udah kelihatan kayak kafe lah. Tempatnya yang keempat ini gitu. Kalau yang tiga ini termasuk Calibre itu masih, apalagi yang dua yang pertama itu masih kelihatan kayak coffee shop lah. Ya kayak menu makannya pun masih pastry kayak gitu. Belum yang makan berat banget. Kalau kayak yang Malah kemarin akhirnya gue ke Surabaya itu kan gue nginep di pusat kota tuh Pak. Pusat kota itu ternyata sepi-sepi aja Pak. gitu ya. Iya, kan kita kalau ke kota butuh peradaban lah ya. Iya. Setiap sekolah tuh butuh peradaban. Jadi di Kalibre itu pun ya rame sih. Gue siang sih di Kalibre itu. Posisinya hujan. Kalau lihat Kalibre lumayan rame. Kalibre itu roastery juga kan. Ya. Nggak tahu masih berubah. Dia di dalam gitu kan, mencil gitu kan. Di sini Ya. barnya, di sini nih. Dia di sini kalau nggak salah di Betul. ujung gitu. Dari situ. Ada tuh pakai topper ya. Topper 3 kilo atau 2 kilo gitu lah. Terus ya. Berarti lo tidak mendapatkan sebuah kesan lah ya. Perjalanan kalau ngomongin coffee hoppingnya. Nggak ada sih. Gua pertama Kalibre, kedua gua ke Padma. Ke Padma, terus ketiga ke Jokopi, keempat gua ke Au Coffee. Itu beda. Kalau di Padma itu memang di Tujunan Pak. Tujunan itu semacam Malioboro-nya Surabaya atau apa? Braganya di Surabaya. Oke. Itu pusat kota lama, lumayan lama, ada bangunan-bangunan lama. Padma juga itu kalau nggak salah tempat lama. Isinya memang anak muda semua. Isinya anak muda juga banyak tuh. Pokoknya itu kita akhirnya mendapatkan peradaban lah. Oke. Sampai yang mau mesen itu Mas cari tempat duduk dulu aja baru mesen. Takutnya udah mesen tapi nggak dapet tempat duduk. Saking ramenya. Iya. Dan pada saat itu hujan. Jadi area outdoor itu tidak bisa Oh iya, terpasang. oke, benar. Akhirnya jadi susah juga nih.
Di Padma itu kayaknya yang bikin rame karena banyak cemilan, banyak makanannya. Kalau kopi ya susu lah ya. Susu ya. Ya gue nggak mendapati sesuatu yang apalah gitu. Nah. Gue nggak bisa cerita lah intinya kalau di Padma tuh. Ya duduk aja cuma, duduk kopi lewat-lewat aja lah. Lalu dari situ kita pindah ke Jokopi. Jokopi itu adalah kopi asli Surabaya, kalau katanya itu dia punya cabang yang banyak tuh di Surabaya. Tapi dia tidak akan membuka di luar Surabaya kalau kata dia. Jadi dia akan memperluas Jokopi itu cabang banyak tapi tetap di Surabaya. Gua ada di headquarternya kayaknya tuh, kayak kantor pusat gitu. Jadi dia di satu lokasi yang itu tadi gue cerita, dia punya musola di situ, kantornya gede lah situ, tempat ngopinya juga gede, ada security dianya, terus tuh parkiran, musola segala macam, gede banget tuh satu wilayah jadinya. Asik tuh lihatnya. Terus itu gue nggak sempat mesen sih ya, gue nunggu di luar doang. Padahal yang mesen tuh misalnya di situ dia punya, gue lupa berapa cabang kan? Itu yang paling gede, itu salah satu yang gede. Ada lagi satu lagi yang gede. Jokopi itu sama juga, dia pakai space yang full robusta kayaknya. Malah pakai nggak perlu gue ceritain kan? Iya. Masalah ya. Udah ceritain ya. Masalah. Gimana rasanya udah tahu ya. Di space dia, kalau nggak salah infonya dia pakai space roastery. Lumayan itu pak. Dia se-Surabaya itu, gua nggak tahu ya, dia di tempat itu sendiri atau di Surabaya itu bisa 1000 cup satu hari. Kayaknya all deh. All lah itu. Tapi kalau peak banget dia bisa 2000-an cup. Artinya dia bisa menghabiskan sekitar 40 kilo lebih dalam satu hari. Satu hari. Seluruh outlet dia. Ini hal menarik sebetulnya. Kenceng juga ya. Iya. Dan lucunya kita kayaknya nggak menemukan roastery di Surabaya yang bisa mengcover dia. Oh dia nggak ngerasain sendiri juga ya? Iya, nah itu dia yang kayaknya nggak tahu ya dia mungkin belum kepikiran atau gimana gitu. Makanya sebelum dia kepikiran, ceritanya gue mau masuk kalau bisa. Lumayan juga ya. Saya lumayan jauh juga. Iya. Kalau emang bisa sih. Dia nggak ada tuh dia bagus. Ini kalau yang dengar sih, kalau yang dengar podcast ini luar biasa. Terus ketiga akhirnya gue dibilangin sama temennya Padel, ya kalau lo mau tuh Au Coffee di. Au Coffee itu kayak specialty gitulah. Jadi di sebuah komplek perumahan dibikin tuh di dalam rumah, nuansanya Jepang banget. Oh, yang lu kasih lihat itu. Kayak ada bambu-bambu lah. Ada... di sini namanya ada yang baru sekarang Pak, AG Coffee Pak. Di Jepang kan sekarang. AG. Di PTC. Oh, gua nggak tahu. Gua tuh lewat. Gua kebetulan lewat aja kan, maksudnya di PTC yang di dalam PTC. Iya, di dalam kompleks PTC-nya, tapi di sisi luarnya. Nah, gua tuh kebaca, tapi gua lupa pada waktu itu. Terus gue lihat lah postingan si Rangga makan apa. Dia lagi posting itu. Terus gue bilang, gue tuh tadi lewat, tapi gue lupa ini di mana gitu loh. Gue baca, terus dia bilang di PTC. Oh iya, gue baru ingat di PTC. Karena interiornya itu di Jepangan lah, kurang lebih kayak gitu. Gue pikir lokal. At Height itu kali. Bukan ya? Oh bukan, kalau yang gue tahu. Bener-bener di dalam kompleks PTC-nya. Begitu gue klik Instagramnya, rupanya di mana-mana. Jadi bukan produk lokal. Iya. Nah, gue kebayang jadi begitu lo bilang itu. Tapi belum coba. Tapi kalau yang itu, Au Coffee itu lumayan lah ya. Au Coffee lumayan lah ya. Dia memang rekomendasinya lo kalau ke situ mesennya filter gitu. Itu filternya Ethiopia lah, Brasil itu, Kolombia kan. Spesialty banget ya. Spesialty banget tuh. Ya. Sepil-pilnya ya itu kan kopi luar ya. Dia bang satu ruangan keren sih tempatnya, itu Jepang banget, dia benar-benar bikin apa semuanya Jepang lah, termasuk tulisan Au Coffee itu juga Jepang. Jadi agak ya asik sih gitu. Itu
sepi banget tuh, kayak lo kalau mau kerja itu Pak asik banget tuh. Itu Jadi tuh di dalam, maksudnya di dalam di kompleks tapi nggak begitu. Iya itu di dalam. Gue kata kayak di kompleks Jakabaring itu gue lupa. Kompleks apa tuh di sebelah gitu. Kayak gitu tuh masuk situ dalam. Itu sepi banget. Itu sampai kita ngobrol aja ngomongnya kecil-kecil ke bawah sana. Jadi kita aja ngobrol sampai di sini gitu. Padahal sebenarnya tahu-tahu aja ngomong gitu berdua doang. Asik tuh. Tapi dia, gua nggak tahu ya, gua hopping tapi gua nggak, satu pun gua nggak beli beans apapun. Ngapain gua beli Columbia kan? sama aja. Ada gua ini green bean, tinggal gua roasting aja. Begitu. Nah ini menarik juga. Selama gua kaget adalah di Surabaya itu biaya makan itu murah loh ternyata. Kenapa ya? Ternyata murah. Gue tuh nggak ingat juga sih gue. Kalau yang di pusat kota ya, gua mungkin nggak survei semua. Tapi gua bisa makan nasi rawon 13.000, nasi bebek 15.000, yang super tuh 25.000. Jadi gua tuh kayak makan di sana berdua sama Pak Adel itu bayar, padahal udah nambah nasi pakai kerupuk 64.000. Gua bilang nih, ini kota besar gua bilang itu kayaknya nggak mungkin gitu. Iya. Kayak nggak. Kalau Jakarta pun kita nggak dapat segitu maksudnya, kecuali makan di warteg kan. Iya. Tergantung wartegnya sih, waktu lagi apa ya? Iya. Oke. Jadi ke situ. Nah ini gue bilang murah, beberapa murah. Kalau warung kopi di pinggir-pinggir, gue kan di Surabaya sempat lari pagi juga tuh Pak. Lari pagi, gue keliling-keliling ke area pasar-pasar gitu. Pasar yang gue lewatin tuh Gubeng dong nggak salah. Karena gue tinggal di deket situ. Kami tuh banyak jamu dan kopi itu memang warung kopi itu masih banyak banget lo bisa sarapan kopi gitu ya. Jadi ya harganya pasti ya lebih murah lah. Kayaknya ini menarik juga. Yang mau gue bahas adalah intronya terlalu panjang. Untuk dapat satu poin bahwa 2 poin sebenarnya. Ya, 2 poin. Pertama yang mau gue bahas adalah kita tadi Pak masalah harga. Ini kayaknya gue tuh sebenarnya tahu, maksudnya gue bahas masalah ini, tapi gue bingung, gue bisa beropini apa gitu, karena gue nggak bukan orang yang terjun ke situ kan. Iya. Ya memang beda. Makanya gue bilang, gue saat ini hopping itu kayaknya melihat lini bisnisnya, bukan ke yang lo rasa apa gitu. Iya. Gue menganggap bahwa rasa sama aja. Masih gue minum kok pokoknya. Oke. Gue ke tempat itu yang menurut gue biasa aja, semua gue habisin, nggak gue sisain lah, gue minum habis. Nah kalau ngomongin harganya, harga apa ini maksudnya? Lu harga kopi. Hah? Harga kopi. Harga kopi 1 cangkir. Itu kan pengaruhnya akan jadi banyak. Maksud gue, lu bisa ke gaji karyawan, gaji warisan, gitu kan kayak ini. Nah ini yang menarik, maksud gue tuh. Gua aja menentukan harga itu karena kesanggupan orang di sini, dalam artian UMR kali ya, UMR, UMK atau WP dalam bahasa itu ya. Iya. UMR. Iya. Bahasa yang umum dikenal lah ya. Dikenal ada UMR. Gua kan akan membahas basisnya di situ kan. Kayak misalnya Jember, gua nggak tahu Jember berapa ya. Gua juga nggak pernah. Tiket murah ya, harusnya sih murah. Makanya gua di situ aja ketemu es kopi susu harganya 6.000 perak. Oke. Tapi kalau gue boleh potong, itu gimana harga di Jogja? Kita kan sempat rame kemarin, UMR-nya katakanlah paling rendah 1,7 berapa, konon berapa lagi? 2 jutaan ya. Oke. Nah itu kan maksud gue nggak bisa gitu loh maksud gue. Oke, katakanlah biaya di situ biaya hidupnya murah. Iya, biaya hidup murah. Cuma kan kita nggak sekedar makan doang Pak, maksud gue tuh. Bener kan? Maksud gue harga rokok nggak mungkin dong di Jogja jauh lebih murah gitu. Itu kan nggak mungkin. Beras itu kan beras masih mungkin lah, dia mungkin menanam sendiri ya. Sayur-sayuran mungkin dia bisa menanam sendiri. Cuma kalau tuh hal kayak lu beli motor, emang harga di Jogja lebih murah? Kalau di Jogja lebih murah, biar beli di sana semua gitu. Atau misalnya di Jember lebih murah, ya gue beli motor aja di situ. Bodoh amat, platnya pink juga nggak masalah. Bawa ke sini tinggal bayar pajak aja, online udah jalan gitu kan. Ibaratnya gitu. Per 5 tahun gue ngurus yang kaleng gitu, jalan-jalan. Oke, selesai. Semua maksud gue tuh
ini kita menentukan harga itu kalau di biji kopinya mungkin ya itu tadi pertanyaan lu tadi kan menggelitik bahwa apa yang paling dekat di situ ya ijen katanya. Iya. Ijen nggak deket-deket banget lah. Katakanlah bisa dapat, gue nanya kok itu, lu beli asalan nggak? Gue tuh beli asalan katanya ijen tuh 42.000 dia. Wah sama gue bilang gitu di sana di Palembang itu gue bisa dapat gitu. Tapi bukan asalan gue bilang gitu. Lebih mahal dong pasti. Asalan dia 42.000 ijen. Di kita 42 bukan asalan. Ya kita robusta, dia nanya lu berapa? Lu kalau di sana robusta gue bisa dapat 42.000, 45 lah sama ongkir gue bilang di sini. Tapi bukan asalan gue bilang gitu. Dan tapi bukan grade 1 juga, bukan specialty juga gue bilang. Ya berarti lebih mahal dong ya? Iya itu makanya gue bilang, tapi kok dia dan susu, ya gue nggak tahu ya. Mungkin Greenfield kalau di Malang tuh jauh lebih murah, katanya sih lebih murah. Kalau nggak salah sih memang lebih murah karena terpusat di Malang kan. Jadi biaya pengirimannya jauh lebih pendek. Oke. Lebih murah. Cuma kan semurah-murahnya itu tetap aja. Iya, kalau itu kan apa ya? Itu kan biaya tambahan, bukan biaya produksi kalau kita ngomongin susunya. Iya betul. Itu dia. Tekan-tekannya berapa sih gitu loh? Ya ini yang lucunya adalah kenapa di daerah-daerah yang kayak gitu, ya. Dan gue sendiri sebenarnya nggak bisa keluar dari harga yang semestinya masuk gitu loh. Dan lo kalau misalnya beli katakanlah misalnya nih, lo cari green bean di sana misalnya, Ya. lo masih tercover dengan harga plus ongkirnya dibanding ke nyari di sini. Masih. Jadi gini, Gimana kalau perbandingannya? di dalam bisnis itu kita tuh sebenarnya mampu beli dengan harga 120.000 per kilo green bean nih. Oke. Itu tuh mampu, Pak. Cuma, Ini isu juga 120.000 per kilo nih kan terbaca gitu. Terbaca segitu ya, 120.000. Nah, yang jadi masalah adalah kita untuk membeli kembali itu, Pak, yang jadi masalah. Orang kan secara logikanya adalah ya kalau lu keluar 5 kilo, lu bisa beli 5 kilo dong. Karena Iya. kan gitu kan. Tapi kan di situ ada penyusutan, ada hal lain lah gitu yang memang ternyata itu nggak bisa cover gitu. Karena persentasi untuk segini, kita kan menghitung gas itu untuk per satu apa satuannya ya kalau gas ini? Atau listrik Apa? per kWh lah ya. Iya, oke. Tapi kan kita belinya nggak per 1 per kWh, Pak. Betul. Kita kan belinya per kalau 100.000 85 kWh lah. Iya. Nah itu yang jadi masalah gitu. Kita bisa katakanlah oke 100.000 85 kWh kita tuh bisa roasting selama sekian batch misalnya. Kita bagi tuh dari 85 kWh tuh jadi sekian batch. Dapatkan harganya untuk dijadikan HPP tuh secara ini dengan konyol ya. Cuma kan kita bukan kayak gitu maksud gue tuh. Ada hal yang maksud gue tuh pembelian kembali kita tuh kemampuan kita untuk membeli kembali itu kan jauh lebih besar maksud gue. Karena ada faktor-faktor lain di belakang itu yang ternyata secara realita kita nggak bisa masukin itu ke situ. Artinya HPP yang kita lakukan itu tidak jujur, Pak. Karena ada sebuah realita yang nggak kita masukin sebagai PH. Oh iya jelas, jelas kalau itu. Karena kan nggak bisa dibilang nggak mungkin juga lu secara apa ya, secara detail bisa membreakdown tadi itu. Ya. Kan satu. Hal itu nggak bisa di-breakdown. Gue sih dulu kalau misalnya lu bilang kalau lu bisa ngeluarin katakan 5 kilo lo ngambil 5 kilo, gue tuh berpikirnya di cash flow, Pak. Iya, iya. Artinya kan ketika katakan misalnya sekarang tanggal 20, lu ngambil lah misalnya 5 kilo roasting, lu jual. Kan lu nggak jual langsung 5 kilo gitu loh. Iya, benar. Dalam prosesnya lu ngumpulin duit jatuhnya kan. Nah, gitu loh. Iya. Itu maksud lu cash flow-nya yang akan ini. Ya. Artinya kan akan ada jeda waktu gitu loh. Betul. Apalagi kalau misalnya bisa diutangin. Untuk membeli 5 kilo. Betul. Nah, itu maksudnya. Makanya gue bilang, gue tuh mampu untuk membeli kembali 5 kilo. Cuma waktunya itu, Pak. Iya. Waktunya itu yang nggak bisa kita perkirakan. Betul. Itu jadi masalah. Karena ternyata ada faktor yang realitanya tuh nggak bisa masuk itu, Pak. Kita, ya itu benar. Kalau lo ngomong itu pasti kita ngomongnya cash flow-nya pasti ada yang salah. Iya. Ya. Benar. Tapi emang cuma gue mau bilang bahwa mungkin ini yang paling mungkin adalah
cash flow-nya yang salah itu adalah itu tadi, penjualan lu itu tidak sesuai pada akhirnya. Penghitungan APP-nya. Betul. Oke. Jangan diem Pak, ini maksudnya. Coba maksud gue nggak bakal nunggu. isunya tuh sebenarnya harga Green Man itu jadi isu nggak sih? Iya jadi isu. Maksud gue gini, ini bakal jadi isu yang permanen atau ya udah ini naik aja, nanti kita juga pada naik. Karena kayaknya gue juga melihat, tapi gue ngerti lah ya masalah iklim lah segala macam. Kemarin juga Ya, gue kita nggak usah baca ngomongin masalah gitu. kompromi harga. Maksud gue tuh gimana, kayak terakhir kan menyinggung soal gue bisa beli Brazil ya? Ya. Ngerti nggak? Harganya sama atau lebih murah dengan lu beli lokalan gitu barangnya kan? Sama kan dengan lokalan gitu. Yang mana kalau dipikir-pikir kok bisa gitu loh. Kan kalau kita ngomongin ongkir aja. Udah keluar itu dicedok. Kan masa barang dari sana dikirim, berarti kan dia tanpa ongkir lebih murah dong jatuhnya. Iya kan pemerintah membuka luas. Jadi sebenarnya berapa sih biaya untuk yang menjadi pertanyaan gue tuh ketika harga Green mahal itu menurut gue bukan pangkal, menurut gue itu juga ujung dari pangkal dia gitu. Iya itu loh. tadi. Iya itu. Nah itu maksud gue tuh obrolannya akan merujuknya ke situ, ke isu itu. Karena gue tuh mungkin kalau lo ngomongin ngerosting, gue tahu masalahnya kenapa roasting sulit ya, karena Green Bean-nya mahal. Nah kenapa Green Bean mahal? Nah itu gue gelap tuh masalahnya. Kan gue belum pernah tuh apa coffee strip farm itu belum pernah tuh. Wah, Belum pernah gue. Baik di Bandung maupun di mana belum pernah. Yang gue juga nggak pernah ikut coffee trip. Tapi kan lu udah melakukan. pengalaman. Iya. Gitu, lu punya pengalaman. Tapi Gitu. kan kerja bukan coffee trip, beda lah. Oh iya bukan ya. Tour of duty lah Pak. Jangan bekerja. Ya itu tadi makanya gue bilang itu pada akhirnya nggak bisa. Nah isu itu muncul kan 120.000 itu. Iya, angka itu. Angka itu muncul. Cuma itu tadi gue bilang, ketika angka itu muncul, kita juga nggak bisa menstabilkan harga kopi. Cangkir kopi itu untuk kita jual ke orang. Karena gue tuh sebenarnya sudah ngitung, kita emang nggak bisa jual tuh di harga 20.000-an tuh nggak bisa. Terus di Palembang itu namanya. Menurut lu itu udah nggak bisa lagi? Udah nggak bisa lagi. Lu itu tadi gue bilang akan ada yang itu tadi ada realita yang nggak lu hitung sehingga cash flow itu menjadi kacau. Oke. Jadi bukan berarti lu nggak bisa beli lagi, bukan. Cuma Iya. waktunya akan jadi terlambat. Iya betul. Jadi terlambat. Nah itulah maksud gue tuh. Jadi setelah gue itu tuh emang nggak bisa masuk. Dan ini akan mempengaruhi banyak hal juga. Maksud gue tuh kesenjangannya si barista dan lain-lain itu juga nggak bisa. Akhirnya barista tuh akan mentok di angka segitu doang harganya. Kalau misalnya, oke kita yang gue pahami aja ya, harga cangkir kopi lah ya. Iya. Daripada gue ngomongin harga satu bag roast bean nggak buat. Dan lagian tuh gini Pak, yang masalah tuh sekarang adalah kenapa cash flow itu bisa berantakan? Karena ini yang terjadi adalah gini, kayak misalnya gas kemarin, gas itu nggak nyampe 1 bulan tuh udah tiba-tiba naik Pak. Naik harganya naik dan tanpa pemberitahuan ya. Jadi kita mau nggak mau stok lama itu kita jual tetap biar kita juga mungkin dadakan untuk naikin harga. Iya betul. Misalnya gara-gara ini itu kan naiknya lumayan Pak. Gue tuh mulai pakai gas itu yang 5,5 kilo brand gas itu dari harga 60 ribuan sekarang kan udah 115. Kalau di tempat lain bisa 120 ribuan dan itu tuh waktunya tuh enggak. Itu naik berapa kali? Dari 60 ribuan ke situ? 4 kali. Dalam? Berapa? Iya pokoknya gue seinget gue yang 234 itu kok nggak salah nggak nyampe 1 tahun. Oke. Jaraknya tuh bulan lah. Artinya katakanlah dalam setahun harga bekas naik 2 kali lipat. Iya. Dalam periode 1 tahun gitu ya kan, berapa kali pun dia Dan naik. itu kan tanpa kita sadari. Iya.
Sadar lah, nggak sadar. Itu ini lucu nih Pak. Gue berangkat dari Bandung tuh Pak. Hari Senin, gue lupa tanggal berapa ya? Tanggal 20-an kalau nggak salah. Ya. Itu pertama tuh 12 sekian di Bandung. Gue nyampe ke Jember setengah 1 pagi. Pagi-pagi kita ketawa, tau nggak? Kita ketawa. Kalau nggak salah gue nyampe itu tuh tanggal 1 mungkin ya. Maret. Gue tuh tanggal 1 Maret kalau nggak salah nyampe Jember itu tuh. Di Jember itu Pertamax itu 13.300 Pak. Kita ketawa. Wih, di sini aja beda harga 13.300. Dengan konyolnya tuh. Begitu kita ke rest area kita tanya memang. Pak, ini naik ya? Iya, pertanggal 1 kemarin. Gak ada, Pak. Emang lu nggak tahu nggak lu? Lu nggak tahu? Ya, gua nggak tahu. Gue kita di jalan itu nggak tahu juga, Pak. Iya, tapi kan berarti nggak disadari untuk kemudian dalam berproduksi, maksud gua gitu. Iya, ngerti. Maksudnya kan penyesuaian itu pasti harusnya ada. Ya, nah itu tadi Pak, karena penyesuaian itu harusnya ada. Ini kan harusnya sudah naik Pak. Barang ini kan udah nggak mungkin lagi. Lu jual 25, makanya gue bilang lu mau jual 20 itu tuh nggak masuk. Nah, makanya ini juga gue lupa buka lagi. Yang gue posting terakhir, yang gue post story terakhir, yang kopi 20 menit itu. 2 orang komentar. Mana mahal gua? Nah kan? Sayangnya gue tuh lupa ngecek berapa harganya, karena gue nggak cuma beli itu, maksud gue beli produk lain, jadi gue ngeliat persatuannya. Nah, yang komentar kan berarti end user, konsumen. Iya bener. Nah, ketika dia ngomong mahal, gue tuh jadi bingung. Emang berapa sih harganya? Tapi sayangnya gue lupa buka, gue belum buka. Ya 30-an nih. Tapi es kopi susu, Pak. Ya kenapa? Enggak, gue masih percaya es kopi susu itu berada di strata terendah dalam pricing harga. Ini nih gue boleh benci nih. Pak, kopi kalian itu es kopi susu 60.000 coba Pak. Kalau lu bilang itu kata paling rendah, lu lakunya berapa? 150.000. Tidak mungkin. Kita mau ke kedai-kedai, itu es kopi susu harganya paling rendah dibanding kafe latte. Itu stereotip Pak yang terjadi. Dan lu nggak boleh. Dan itu fakta yang ada. Ya tapi lu nggak boleh mengkonfirmasi di video ini, nggak boleh. Gue harus menyatakan. Ini sama kayak lu ngomongin itu kan blend espresso, mau bikin espresso doang, pakai bean grade 1. Jangan, nggak bisa, itu nggak ini. Justru itu kita di sini harus meluruskan itu. Tapi benar nggak? Bukan. Benar nggak kalau gue bilang di banyak kedai es kopi susu itu harganya termasuk yang paling rendah. Iya. Nah, itu maksud gue. Nampak seperti paling rendah. Karena dibuat seolah-olah rendah. Gitu aja kan bahasanya. Kenapa gitu? Kalau gue jawab gitu, gue menyetujui ucapan lo yang pertama tadi. Yang mana? Akil. Yang mana? Bahwa itu adalah serasa terbawah, Pak. Kalau misalnya kafe latte 25.000, es kopi susunya 20.000, ya kan? Itu maksud gue. Ya. Lalu orang berkomentar, itu mahal, berapapun lah harga itu, karena gue nggak bisa buka ya kan. Begitu dia komentar es kopi susunya mahal, artinya kalau misalnya balik ke pricing harga tadi yang dalam setahun sudah naik, kita ngambil satu sampel yaitu gas dan naik 2 kali lipat. Memang secara logikanya barang harusnya naik 2 kali lipat juga. Ya kita kena bodoh lah walaupun kayak gitu. Itu kan bodohnya harga kan naik 2 kali lipat, gitu kan? Tapi apa yang bikin itu nggak jadi 2 kali lipat kan? Iya itu tadi, itu loh. Itu masalahnya itu tadi. Kalau misalnya lu bilang tadi membuat seolah-olah itu, berarti kan banyak banget subsidi yang diberikan kedai ke harga produknya gitu loh.
Iya. Jadinya. Atau dia membuat alternatif sehingga bahan itu seharga itu. Nggak, gua mau jawab itu Pak. Itu seolah-olah ke situ arahnya. Tapi gua nggak mau. Ya nggak gitu juga. Coba maksud gua gini. Nah itu tadi permasalahan tuh akhirnya pada ke end user itu tadi. Ketika itu tadi banyak hal yang bilang bahwa ini kemahalan dia bilang gitu. Kan kita sama aja gitu loh maksud dia. Kita percaya bahwa ya UMR itu tidak akan bisa sama karena kita tuh kan bukan dilihat dari karena UMR itu biaya hidup. Iya, biaya hidup itu kan bukan dilihat dari pangan doang. Betul. Bukan cuma makan nasi doang gitu. Tapi bukan dari sisi nongkrong juga gitu loh maksudnya. Iya. Nah, itu kan salah satunya adalah faktor entertain itu tadi. Yang nggak dihitung di UMR. Iya, memang nggak dihitung. Itu gapnya maksudnya. Gapnya, gitu maksud gitu. Nah, makanya dari itu gue bilang. Pada akhirnya karena mungkin itu juga nggak masuk ke dalam ranah UMR tadi, itu kan kita bingung untuk menentukan harga ke end user itu tadi. Karena end user tuh, ya itu tadi. Ya, lu bayangin kalau misalnya, kalau misalnya kita ngasih harga yang cukup tinggi itu misalnya, dia komen untuk tidak, dia komen kayak tadi misalnya. Udah lama, ekspresinya di stok, mahal. Ada komen tambahan, mahal pula. Mahal pula gitu. Nah, itu komen terakhir itu yang membuat kita tuh akhirnya, gue sih secara pribadi bingung sebenarnya menentukan harga untuk ke situ. Karena sebenarnya kalau gue bilang, kalau gue bilang bahwa itu tuh kita udah nggak bisa lagi tuh jualan harga 20.000 atau di bawah 20.000 tuh udah nggak mungkin lagi gitu loh. Pertama biaya sewa naik, pokoknya hampir semuanya naik lah. Akhirnya itu tadi lu bilang, sebenarnya kita bukan mensubsidi sesuatu produk itu, tapi akhirnya kita memotong hal-hal yang mungkin itu terjadi. Kayak misalnya gaji karyawan tuh mungkin kepotong. Ada yang melakukan hal seperti itu, sehingga gaji barista tuh nggak pernah naik dan tidak pernah standarnya di Palembang kayaknya di bawah terus sampai akhirnya ada yang gue mau nambahin itu yang membuat turnover barista jadi kenceng kan. betul ya kan mau nggak mau pada akhirnya jadi nggak kita tuh sebenarnya akhirnya merusak industrinya benar. Akhirnya gara-gara kita nggak bisa mengcover biaya ini kerja apa segala macam kan. Terus pada akhirnya itu tadi ada statement-statement yang akhirnya ini bisnis yang tidak menguntungkan. Akhirnya jadi kayak gitu. Ya benar sih. Coffee shop itu sebenarnya untung tapi memang fluktuatif maksud gue tuh. Jangan disimpulkan tidak untung. Untung tapi fluktuatif. Ya namanya jualan sih gue rasa. Tapi fluktuatif itu kuncinya dari mana? Dari jumlah volumenya kan? Iya naik turun karena enggak maksudnya untuk mencapai puncak fluktuasi itu lu harus jual banyak. Bukan jual mahal, maksud gue gitu kunciannya. Ya artinya ada jumlah kuantiti tertentu yang bikin jumlah uang sih Mas. Karena kalau kita gini, karena ngomongin harga nggak bisa diterima konsumen jatuhnya. Iya, akhirnya kan kita ngomongin, makanya gue bilang kalau bisnis itu ada dua nih Pak, kuantitas atau kuantiti atau kualitas kan. Kalau kualitas pasti mahal harganya, kita akan biasanya ke kuantiti kan kita jumlah, kita ngomongin kuantiti ya. Kita sepakat itu dulu. Ya, kita ngomongin kuantiti yang jauh lebih banyak. Misalnya, ya hari ini, kenapa ya? Kenapa nih? Sorry. Dia sudah tidak kuat lagi kayaknya. Sepertinya dia lelah. Lah, kenapa begitu? Kenapa begini dia? Kan harusnya dia dari sini? Enggak, ini beda. Lu mesti pencet di situ kan? Enggak. Yang pasti pencet sini, enggak? Sorry. Bakal berubah nih.
kalau misalnya gue lepas. Habis baterai ya bang? Dia pakai baterai nggak sih? Pakai sih. Pakai, oke habis baterai. Belum. Habis baterai kayaknya. Kayaknya manual aja lah. Iya, jadi gini banget.